Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Amarwati, NIM 118120057. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan jurnal internasional yang berjudul Investigasi Kadar Air Tanah di Atas Lahan Pertanian yang Dibudidayakan di Abeokuta, Nigeria, menggunakan metode resistivitas listrik dan analisis tanah. Guna memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Geolistik Terapan. Tabel of content dari presentasi saya, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada ringkasan hasil dan kesimpulan, dan yang keempat adalah tanggapan dari saya sendiri. Perlu kita ketahui, air sangatlah penting untuk kehidupan manusia. Tidak hanya manusia, tetapi tumbuh-tumbuhan juga sangat memerlukan air untuk memproduksi hasil tanaman mereka. Untuk memastikan pasokan air yang cukup untuk menanam tanaman di lahan pertanian yang dibudidayakan, maka pengetahuan kita tentang kadar air tanah serta pemantauan perubahan tentang air tanah itu sangat penting. Nah, metode geolistrik adalah solusi yang sangat tepat dan cocok untuk memecahkan permasalahan cadangan air tanah dan analisis tanah. Dilakukan di lahan pertanian guna untuk mengetahui hubungan antara resistivitas dan kadar air tanah. Dengan vertical electric sounding atau biasa disebut PES dan 2D electrical resistivity tomografi atau biasa kita sebut 2D ERT, kita dapat memahami hubungan litologi bawah permukaan tanah dan menggambarkan zona berpotensi air tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memantau variasi kadar air tanah dengan kedalaman pada lahan pertanian serta untuk mendeteksi kedalaman efektif yang dapat mendukung pertumbuhan tanaman pada lahan pertanian menggunakan PHES dan 2D ERT. Kita masuk ke ringkasan hasil dan kesimpulan. Ini merupakan lokasi penelitian di mana lokasi penelitian tersebut dilakukan di wilayah Abeokuta, Nigeria, di mana wilayah ini merupakan lahan pertanian yang dikelola oleh Direktorat dari Universitas Farms dan Universitas Federal Pertanian Abeokuta. Kemudian kita masuk ke metode penelitian. Langkah yang pertama untuk menentukan kadar air tanah dalam lahan pertanian ini, pertama-tama kita memasangkan sebuah PHES sebanyak 6 buah dilakukan di sepanjang garis profil 2 dimensi. Ada PHES 1, PHES 2, PHES 3, PHES 4, PHES 5, dan PHES 6. Pada PHES 1 dan PHES 2 ini kita letakkan di bagian luar lahan pertanian atau lebih tepatnya di pintu masuk pertanian. Dengan jarak per lintasan PHES ini sepanjang 72 meter, sedangkan jarak antar PHES 1 dan PHES 2 ini 48 meter. Kemudian 4 buah PHES lainnya kita pasangkan dari arah east ke west atau dari timur ke barat dengan jarak antar PHES ini 7 meter, sedangkan jarak lintasan PHES sendiri 72 meter. Kemudian kita akan mengetahui dari data tersebut, kita akan mengetahui model satu dimensinya menggunakan wind resist, di mana pengaturan elektroda ini menggunakan konfigurasi selam bersih. Setelah dilakukan pemodelan satu dimensi, maka kita akan menggunakan 2D ERT untuk mengetahui pemodelan dua dimensinya menggunakan konfigurasi Wiener dan menggunakan perangkat lunak REST inverse. Kemudian kita akan menganalisis tanah. Kita mengambil sampel tanah sebanyak 24 buah. Nah, yang berwarna titik-titik berwarna ungu ini merupakan titik sampel tanah. Kita lakukan di sepanjang PHES sebanyak 24 titik, di mana pada kedalaman 0,5, kemudian pada kedalaman 1 meter,
kemudian pada kedalaman 1,5 dan kedalaman 2 meter. Ini merupakan hasil flash dari data yang didapatkan dari lahan pertanian tadi. Kita olah menggunakan perangkat lunak WinResist untuk mengetahui pemodelan satu dimensinya. Tapi dapat kita ketahui dari gambar tersebut ada 6 model lapisan ya, di mana lapisan 1 atau V1 ini menggunakan kurva KH-type, di mana row 1 lebih kecil daripada row 2, kemudian row 2 lebih besar daripada row 3, kemudian row 3 lebih kecil daripada row 4. Di dalam phase 1 ini terdapat 4 lapisan, sedangkan dari phase 2 sampai phase 6 menggunakan kurva H-type atau biasa disebut row 1 lebih besar dari row 2, kemudian row 2 lebih kecil daripada row 3. Dapat kita lihat dari pemodelan satu dimensi, dari phase 2 sampai phase 6 ini terdiri dari 3 lapisan. Kemudian ini dihasilkan tabel 1 dari pengukuran phase tadi, di mana phase 1 sampai 6, ini lapisan pertama atau top soil-nya berada pada kedalaman 0,5 sampai 1,9 dengan ketebalan lapisan 0,5 sampai 1,9, sedangkan nilai resistivitasnya sebesar 78 ohmmeter sampai 1094 ohmmeter. Kemudian pada lapisan kedua atau yang disebut clay sand ini lapisan kedua clay sand pada phase 1, phase 3 dan phase 4 ini dia memiliki nilai resistitivitas 110 sampai 275 ohmmeter, sedangkan ketebalan lapisannya berkisar antara 1,1 sampai 11,9 meter, sedangkan kedalamannya 1,6 sampai 12,7 meter. Kemudian pada lapisan clay atau lempung atau lumpur, ini resistitivitasnya berkisar antara 18 ohmmeter sampai 98 ohmmeter, sedangkan ketebalan lapisan berkisar antara 1,1 sampai 14 meter, sedangkan kedalamannya 2,7 sampai 15,3 meter. Kemudian ini adalah gambaran litologi dari phase 1 sampai phase 6, di mana phase 1 dan phase 2 tadi ditanamkan di sepanjang pintu lahan pertanian, di mana ini ada top soil, lapisan pertama yang diberi warna coklat, kemudian clay sand atau lempung berpasir ini ditandai dengan bercak putih bintik-bintik pada lapisan kedua. Kemudian ketiga water basement ini merupakan daerah permukaan yang lapuk, dasar permukaan yang lapuk, ditandai oleh hijau yang seperti hijau abstrak. Kemudian fracture basement ini merupakan bagian dasar permukaan tetapi yang retak, ditandai oleh abu-abu. Kemudian di phase 3 sampai phase 6 ini ditandai oleh 3 lapisan, topsoil, water basement, dan fracture basement. Kemudian ini merupakan salah satu hasil dari pemodelan 2 dimensi menggunakan perangkat lunak Crash 2D Inverse. Setelah kita mendapatkan pemodelan 1 dimensi menggunakan WinResist, ini merupakan model penampang 2 dimensinya, di mana Traverse One ini merupakan penampang 1 dari V1. Model resistivitas dayanya berkisar antara 176 ohmmeter sampai 600 ohmmeter, di mana di sini menggunakan spasi elektrodanya 3 meter. Ini terdapat 4 lapisan dengan RMS error sebesar 22%. Pada lapisan atas atau topsoil pada phase 1 ini indikasi adanya tanah lapisan
atas yang tidak jenuh dengan kadar air tanah yang rendah. Karena setelah didapatkan model satu dimensinya tadi, ini tebalnya sekitar 0,5 dengan resistivitasnya 78,1 meter. 78,1 meter. Nah. Kemudian ini merupakan penampang 2 dari fase 2. Ini menggunakan spasi elektroda 3 meter dengan RMS error yang dihasilkan 14,5%. Pada model penampang 2 ini, karakter tanah pada lapisan atas ini diukur nilai resistivitas sebesar 176 sampai 561 ohmmeter dengan ketebalan zona anomali resistivitas ketiga yang mewakili sebaran kontinu daerah konduktif dengan nilai resistivitas yang hampir rendah. Pada traverse 3 atau penampang 3 ini pada fase 3 ini menggunakan spasi elektroda 3 meter dengan RMS error 7,2%. Dalam lapisan atas fase 3 ini dia merupakan lapisan dominan lapisan lempung berpasir. Terindikasi karena dia terindikasi nilai resistivitasnya tidak homogen. Kemudian pada kedalaman 3,8 sampai 7,5 meter terdapat daerah kontinu dengan resistif rendah mewakili keberadaan bahwa daerah itu kaya akan tanah liat dengan kondisi jenuh hingga kedalaman 8 meter. Kemudian pada penampang 4, fase 4, ini dihasilkan RMS error dari studi inversi ini 5,9%. Kemudian dalam hasil model 2 dimensi ini menggambarkan dekat permukaan anomali resistivitas sebesar 176 sampai 314 ohmmeter dengan sugesti lempung berpasir atau lapisan tanah atas berpasir lempung pada jarak lateral 7,0 sampai 15 meter dan 42 sampai 65 meter di sepanjang lintasan dengan kedalaman 1,5 meter. Pada penampang 5, fase 5 ini menggunakan spasi elektrodanya juga 3 meter. Kemudian RMS error yang dihasilkan sebesar 6,2%, di mana bagian model ini memiliki nilai resistivitas 176 sampai 314 ohmmeter pada jarak lateral 25 sampai 36 meter dan 62 sampai 65 meter ke ujung lintasan hingga kedalaman sekitar 1,5 meter. Ini menunjukkan bahwa tanah lapisan atas itu lempung berpasir atau berpasir alam lempung. Kemudian pada penampang 6, fase 6 ini menggunakan spasi elektroda 3 meter, kemudian dihasilkan RMS error sebesar 6,5%. Pada model resistivitas 2 dimensi ini menunjukkan bahwa anomali resistivitas yang relatif tinggi di dekat permukaan dengan nilai 176 sampai 314 ohmmeter. Menunjukkan pasir lempung atau lempung pasir lapisan tanah atas pada jarak lateral 15 sampai 25 meter dan sepanjang 34 sampai 52 meter. Pada model satu dimensi fase 6 ini menunjukkan bahwa resistivitas lapisan tanah pucuk adalah 112 ohmmeter diikuti oleh lempeng. Dan zona basement yang retak. Kemudian analisis sampel tanah dari hasil sampling tanah sebanyak 24 di titik pengukuran tersebut dapat kita ketahui bahwa lahan pertanian tersebut didominasi oleh lempung berpasir. Ini dapat
dibuktikan dalam tabel 2, di mana pada fase 1 sampai 6 ini teridentifikasi pasir sebesar 72,6 sampai 80,6%. Kemudian pada persentase tanah liat pada fase 1 sampai fase 6 ini sekitar 16,6 sampai 20,6%. Kemudian pada persentase lumpur berkisar 0,8 sampai 6,8%. Dan pada fase 1 sampai fase 6 ini didominasi oleh lempung berpasir. Kemudian setelah dilakukan analisis sampling tanah, akan dihasilkan hasil kadar air tanah pada tiap-tiap kedalaman. Ini ditunjukkan pada tabel 3, di mana kedalaman 0,5 sampai 2 meter. Kadar air tanah pada penampang 1 itu berkisar dari 45% sampai 59%. Sedangkan untuk penampang 2 itu kadar air tanahnya berkisar dari 49% sampai 72%. Sedangkan untuk penampang 3 itu kadar air tanah dari 51,5% sampai 61%. Untuk penampang 4, 50,2% sampai 74%. Penambang 5, 51% sampai 70%. Kemudian penambang 6, kadar air tanahnya 51 sampai 68%. Hal ini menunjukkan bahwa dapat kita lihat semakin dalam kedalaman maka kadar air tanah akan semakin tinggi. Setelah saya membaca dari jurnal penelitian tersebut, tanggapan dari saya sendiri adalah penelitian tersebut sangatlah cocok untuk mengetahui kadar air tanah dan cadangan air tanah di lahan pertanian guna meningkatkan hasil produksi tanaman tersebut. Mengapa kita menggunakan metode geolistrik? Karena metode geolistrik adalah solusi yang tepat untuk mencari resistivitas air tanah dan kadar air tanah. Selain metode geolistrik adalah metode yang tepat dari metode yang lainnya, metode geolistrik juga merupakan metode yang biayanya sangat ekonomis dari metode yang lainnya. Kemudian, apakah penelitian tersebut dapat diterapkan di Indonesia? Menurut saya dapat diterapkan di Indonesia karena di Indonesia sendiri banyak sekali lahan-lahan pertanian yang subur. Kemudian di Nigeria merupakan negara yang bercuaca panas, cuaca hujan dan kemarau. Sedangkan di Indonesia juga merupakan negara yang beriklim musim hujan dan musim kemarau. Maka dari itu hal tersebut dapat menjadi salah satu faktor penelitian itu dapat diterapkan di Indonesia. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun.